bersama dengan Bung Refli Harun, Bang Edi Channel, dan juga ada beberapa tokoh yang kita ajak bicara. Ada Ustadz Andri Kurniawan, ada Habib Musin Alatas, ada Mas Adi Masardi. Nggak usah disebut yang ini. Oh, nggak usah. Khusus. Sudah disebut, masa ditunjuk-tunjuk lagi. Oke, kita mau ngomongin. Akhirnya ternyata kita tahu ribut-ribut soal 2 periode. Sorry, bukan 2 periode. Ribut-ribut soal 3 periode. Kemudian juga soal 2 calon presiden, 2 pasang calon presiden itu cukup pada Pilpres 2012, nggak boleh lebih dari 2 pasang calon. Itu rupanya punya ada mastermind-nya di belakangnya gitu ya. Dan pemainnya ternyata pemain lama. Ini muncul kemarin Pak Yusuf Wanandi, ini pendiri CSIS, ini sebuah think tank yang dianggap mendesain politik orde baru. Nah, kita akan ngajak ngobrol soal ini. Siapa dulu yang akan mulai ini ngomentarin ini soal ini? Bung Refli dulu. Nah, Pembukaan kedua. ya, pembukaan kedua Bung Refli Harun. Tes, ya, makasih Mas Hersu. Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live bareng-bareng begini enak ya. Dari Sabang sampai Merauke orangnya panjang ya. Jadi soal 2 calon ini, saya kan dari awal selalu mengatakan memperjuangkan presidensial threshold itu 0. Karena kalau tidak 0, memang ya seperti ini akhirnya. Kita tidak tahu siapa yang benar-benar akan dimajukan sebagai calon. Secara teoritis, satu-satunya yang pasti itu kan belum ada sebenarnya. Ada yang mengatakan calon dari PDIP, karena PDIP 128 kursi. Tapi kan nggak jaminan. The last PDIP mengajukan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto, kita tahu bahwa kursinya cuma 78, padahal minimal 115 ya. Sehingga dengan PKB cukup, tapi tidak ada jaminan bahwa koalisi ini terus akan maju sebagai capres-cawapres. Bagaimana dengan koalisi perubahan? Tidak ada jaminan juga, karena masih ada masalah yang menggantung dengan Partai Demokrat, yang proses MA-nya, PKMA-nya mulai diproses. Ya. Dan at any time itu bisa diputuskan. Seandainya bermain-main dalam tanda kutip, walaupun sudah kalah 16 kali, yang ke-17 tanggal Indonesia Merdeka menang, kira-kira begitu. Kan 17 kan? Itu. Maka ya 115 kursi tidak tercapai. Maka kalau misalnya akhirnya koalisi perubahan tidak bisa mencapai 115 kursi minimal, maka kan tentu partai yang tersisa dan partai yang sudah diambil akan terserap atau memilih untuk tidak mencalonkan siapa-siapa. Akhirnya 2 calon. Kalau sudah 2 calon seperti ini, menurut saya itu skenario sempurna dari oligarki. Karena oligarki itu memang inginnya 2 calon. Kan 2 calon itu mudah untuk bicara mengenai mengatur suaranya. Jadi kalau misalnya dinaikkan 2, diturunkan 2, kan jadi distribusi suaranya mudah sekali. Tinggal geser saja. Dan kedua, misalnya yang tidak bisa itu adalah koalisi perubahan, maka all president mean, karena jamak mean jadinya. Jadi semua orang-orang presiden. Karena semua orang presiden, maka tidak akan terjadi yang saya katakan a genuine election. Presidential election yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat pernyataan pendiri CSIS, saya tidak mau sebutkan namanya, ya kan? Itu terlihat bahwa upaya untuk mengorkestrasi hanya 2 calon ini memang ya dilakukan. Dan saya mengamati memang itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari ketika Partai Amanat Nasional direkrut ke pemerintahan. Kita tahu Partai Amanat Nasional kalau dia masih di luar pemerintahan, maka oposisi itu cukup 115 kursi. Jadi dengan PKS 50 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi, 104 kursi plus 44, jadi 148 kursi, itu lebih dari cukup untuk mengajukan calon. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kita tahu bahwa PAN diambil dan
tinggal 104 kursi yang tidak cukup. Ya. Tapi rupanya ada keberanian Nasdem dan Surya Paloh untuk balelo dari Grand Coalition itu. Dia memajukan calon di luar kehendak istana. Tetapi kita tahu bahwa gangguan-gangguan itu terjadi terus-menerus kan. Dengan Formula E-nya dan perpanjangan masa jabatan Hakim MK. Kemudian yang terakhir yang paling gampang adalah dengan Mahkamah Agung. Karena begini, kalau Formula E dan perpanjangan masa jabatan itu lebih direct kepada calon dari koalisi perubahan. Tapi kalau ini kan seolah-olah nggak ada hubungannya. Ya. Jadi indirect kan. Nanti dia bilang, lah kita ini sengketa partai politik, kita nggak ngurusin soal apakah Demokrat mau mencalonkan siapa, itu adalah urusan internal mereka. Yang kami pastikan adalah bahwa kepengurusan yang sah seperti ini. Mudah-mudahan ya apa yang dikatakan pendiri CSIS itu nanti biarlah siapa yang akan menjelaskan siapa itu ya. Tidak terjadi. Karena begini, biasanya kita ini kan selalu mengkhawatirkan sesuatu bukan karena kita meyakini sesuatu itu akan terjadi. Justru kita ingin menghalau sesuatu itu agar jangan terjadi. Kan begitu? Dengan cara mengungkapkan sekencang-kencangnya analisis dan terakhir kemudian mudah-mudahan siapapun yang ingin menskenariokan dua calon itu tidak akan pernah bisa merealisasikan keinginannya. Karena kita menginginkan yang namanya fair competition. Dengan presidensial threshold saja sudah nggak fair. Apalagi kemudian ada rekayasa untuk dua calon. Itu saja sebagai opening statement. Makasih. Oke, cadas dan keren. Bung Keren dan cadas. Kebalik lah. Saya udah tahu langsung saya balik. Oke, Bang Edi itu mau ikut wawancara atau mau ngasih komentar? Aku mau wawancara aja deh. Oke. Komentar. Silakan. Ya, sebetulnya makasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Jadi seperti kata Refli bilang tadi, bagus dimulai dengan presidensial threshold. Jadi selama ini kan kita sepertinya seolah-olah disuruh bebas milih. Ini ada calon loh, silakan pilih. Nah, itu. Padahal kita tahu juga calon A, B misalnya atau bahkan C misalnya, enggak, gue mau yang D kok. Gue mau yang D, enggak, tiga aja A, B, C aja, enggak, gue mau yang D. Akhirnya, karena kita tahu yang A, B, C-nya gerombolan yang belah sana, dan sekarang makin diperkerucut lagi, supaya istilah Refli tadi, supaya lebih gampang bagi-baginya, geser-gesernya. Bahkan mohon maaf dengan segala hormat, bukan mustahil apabila calon berikutnya, kita sebut si B, itu memang dipersiapkan daripada calon tunggal. Kan gitu kan? Jadi ada calon lawan. Bahkan kita biasa nyebut sambil ngobrol di warung kopi, ini ada calon yang ada uang kalahnya. Ada seperti itu. Bukan uang kalah aja, bukan hanya uang kalah, tapi nanti masuk kabinet juga yang kalah. Nah, gitu. Udah menjurus. Seperti misalnya majalah Tempo kalau nggak salah, saya nggak ingat persis tapi kalau nggak salah majalah Tempo. Bagaimana dia menulis tentang pilkada di Solo. Dimunculkan calon abal-abal supaya dia nggak lawan bumbu kosong gitu ya. Nah itu karena itu kan nggak elok sekali gitu loh. Tapi memang udah dipersiapkan dia yang main. Nah begini juga ini. Tapi yang menarik adalah bahwa Hersu tadi dari awal mengatakan oh ternyata gitu kan. Ternyata ada main masternya di belakang wacana dua pasang ini dan itu adalah dari Jalan Tanah Abang 3 ya. CSIS ya. Dan sepertinya saya nyebutnya CLBK nyebutnya. Oke. Cerita lama mau balik lagi. Ya. Jadi bagaimana pada masa saya juga baca itu tadi karena orang semua langsung begitu dia ngomong, wah orang mulai curiga begitu dan nanti kita mesti tanya orang-orang lama ya soal itu ya, bener nggak sih mainannya seperti itu gitu loh, ya? Iya betul. Jadi bagaimana selama Orba berkuasa, CSIS ini dengan singkatannya kemudian dibelokkan ke sana kemari ya, ada bawa-bawa etnis segala macam. Ini senang Indonesia susah gitu, C-nya sudah sendiri lah gitu ya, gitu kan. Jadi betul-betul mereka berkuasa dengan memasukkan segala macam program arsitek pembangunan dan sebagainya dan sekarang ingin tampil lagi. Nah, saya kira ini ada dua step untuk tampil seperti zaman dulu. Mereka juga tahu orang-orang tua ini tahu bahwa sekarang zamannya sungguh-sungguh sangat berbeda. Sekarang zamannya zaman banteng, zaman merah. Ya. Untuk merah itu sebelah dong. Oh iya, ini merah tanpa uban.
Sengaja biar nyaru. Nyaru. Biar nggak kelihatan tuh nonton bokep. Jangan bawa ke situ. Nah, Oke. jadi dia ada 2 step. Dia ingin jualan 2 calon supaya masuk radar. Masuk radar partai penguasa dan kelompok yang di belakangnya ini, oh ternyata dia bisa jadi teman. Dan dulu dia punya track record think tank dan sebagainya. Nanti kalau kita berkuasa kembali, kita bisa minta bantuan dia supaya gelar-gelar partai korup segala macam agak sedikit tereliminasi. Walaupun kita juga tahu tidak ada hal yang gratis kan, pasti ada sesuatunya. Jadi saya kira itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya udah pengen jadi narasumber ini kira-kira. Mas Adi, ini penting ini. Kita mesti ingatkan Mas Adi ini adalah juru bicara Gus Dur. Ya ini jadi orang lama juga lah ini yang saya kira paham. Orang kenapa ketika Pak Sofyan Wanandi bicara speak up itu orang langsung curiga dan bilang, "Oh, ini toh yang main di belakang itu." Sebenarnya apa sih? Wanandi. Apa? Oh, Pak Yusuf, sorry, Pak Yusuf ya. Oke. Bersaudara Sofyan Wanandi saudaranya Pak Sofyan Wanandi. Karena ada beberapa memang yang disampaikan oleh Pak Yusuf Wanandi itu ya. Satu bahwa misalnya menyebut Pak SBY itu pengecut, Pak Jokowi itu memberani gitu, dan Pak Yusuf Kala itu nanti bukan jadi negarawan atau jadi pedagang saja, sementara Pak Jokowi itu negarawan begitu. Itu yang jadi ini siapa sih sebenarnya gitu kan, anak-anak muda sekarang nggak kenal nih CSIS apalagi Pak Yusuf Wanandi itu gitu. Baik, terima kasih Bung Hersup. Jadi saudara sekalian, ini kan ada persoalan krusial mengenai masalah demokrasi. Kita ini sedang sibuk bagaimana meluruskan demokrasi. Jangan sampai rakyat itu menjadi benci kepada demokrasi. Karena demokrasi itu cara yang paling diantara yang buruk tuh ini yang terbaik. Kenapa banyak orang memilih demokrasi? Karena demokrasi itu membuat semua orang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi apa saja. Rakyat, asal yang penting rakyat percaya. Nah, kalau rakyat salah pilih, demokrasi juga menyediakan cara yang elegan untuk menurunkannya dengan impeachment. Karena itu di dalam konstitusi lama itu impeachment juga dipermudah. Kalau melanggar, ada sidang istimewa, diimpeach, selesai urusan. Nah, tiba-tiba sekarang pasal impeachment itu diputar-putar sehingga tidak mungkin lagi diputar. Sehingga demokrasi menjadi membosankan ketika kita rakyat salah memilih. Pemimpinnya melakukan banyak kesalahan pelanggaran konstitusi, nggak bisa diapa-apakan. Padahal demokrasi itu menjanjikan kalau salah, ada caranya juga, elegan. Nah, kemudian sekarang ini kita mendekati musim pemilu. Kita ingin mekanisme demokrasi berjalan. Tapi tiba-tiba ada kekuatan besar di luar yang menyatakan bahwa sebaiknya kandidat itu 2 pasang saja. Ini saya bilang kelompok yang kuat karena ini dari CSIS itu dulu plesetannya itu Cina senang Indonesia susah. Waduh. Tapi ini hati-hati ya, jangan sampai kita dianggap rasis ya. Enggak, tapi gini Bang Sob, ini kita harus jelaskan juga soal Cina itu. Indonesia itu mengenal persepsi tentang Cina itu 3. 1 Cina WNI, 2 Cina konglomerat hitam, yang ketiga Cina komunis. Apa bedanya itu, Mas? Jadi kalau kita benci Cina, berarti benci Cina komunis dan Cina konglomerat hitam. Oke. Jadi tidak kepada Cina yang lain, dan ini masyarakat paham soal itu. Ya. Banyak sahabat kita Cina Baik, ya. sama Cina. Ya. Teman-teman kita banyak Cina, tapi kan mereka tahu kalau kita bilang anti Cina itu pasti anti Cina komunis sama anti Cina penjahat-penjahat keuangan. Nah, kemudian kita tahu Yusuf Wanandi itu dulu kan bagian dari think tank Orde Baru. Dari kelompok mereka juga lah yang punya ide gagasan menyederhanakan partai menjadi 3 bagian itu dari mereka. Nah, kemudian terus bermanuver. Ada regenerasi di CSIS. Sekarang ada teman kita si Philip Vermonte, anak muda intelektual bagus, ada di situ juga. Teman-teman saya semua juga ada. J. Kristiadi masih di situ. Sebagian berpikirnya clear. Tetapi memang gairah untuk mengendalikan kekuasaan ini tetap tinggi di kalangan mereka. Karena kader-kader mereka di kalangan konglomerat juga banyak yang geng pengusaha-pengusaha di zaman Orde Baru yang mereka tadi juga masih kuat dan aman kuat. Karena itu mereka punya keinginan untuk mendikte politik kita, dan ini eranya sudah selesai, sudah tidak boleh lagi yang itu. Karena itu kita mencegah
bisakah mereka melakukan bermanuver untuk men-settingnya? Mereka punya kekuatan jaringan kekuasaan, punya jaringan ke kota-kota partai, misalnya kayak Harican Silar, Harican itu sampai ke Mega, partai yang lain. Nah yang menarik itu dulu kan CSIS itu salah satu institusi yang sangat dibela oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur dulu membackup ketika diserang, dapat serangan dari beberapa kalangan. Gus Dur membela karena membela kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir. Nah, tapi saya mengalami hal yang unik bersama Gus Dur itu. Tiba-tiba CSIS juga gebukin Gus Dur. Padahal Gus Dur pasang badan untuk mereka. Nah, akibatnya kan saya marah lama Jeki Setiadi. Saya bilang, Mas Kris, ini gimana sih kalian teman-teman CSIS itu? Kalian kan dulu kita sudah bela Gus Dur pasang badan, kok kalian ikut gebukin? Itu di mana kesetiakawanan itu? Wah, kata Jeki Setiadi, maaf Mas, bilangin sampaikan ke Gus Dur, saya kan enggak. Terus saya bilang, Gus, saya jelasin ke Gus Dur, Gus, Kristiadi bilang dia nggak ikut gebukin. Iya kan di sana begitu, yang satu gebukin, yang satu ngangkat itu. Kata Gus Dur begitu. Nah ini juga sekarang ini begitu di sana juga bagian dari politik Islamophobia juga di CSIS juga dikembangkan juga, Bung Hersuk. Nah jadi menurut saya sih untuk masuk ke dunia politik sampai sejauh ini mereka harus menghentikan. Jadi gunakanlah intelektualitas, pikiran-pikiran mereka, hasil survei mereka untuk membangun demokrasi agar lebih baik. Jadi saya sangat setuju dan harus kita lawan kelompok-kelompok kepentingan yang mau ngeset demokrasi itu sesuai dengan keinginan mereka, keinginan para oligark. Nah jadi saya ingatkan juga kepada Yusuf Manandi, Jeki Setiadi, juga teman saya Philip Ponte untuk sudahlah, hentikan kalian merusak demokrasi. Biarkan rakyat menentukan, biarkan partai-partai politik itu mengembangkan aspirasi politiknya agar mereka mencalonkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah sekarang kan keinginan partai itu juga tidak bisa terkabul juga begitu kekuatan keuangan tidak membackup. Dan mereka inilah teman-teman di CS juga yang sering ditanya oleh para cukong itu, kita dukung siapa nih, bos? Ya. Alamat ke mereka, nah mereka yang mengarahkan itu di situ. Nah ini persoalannya menjadi masalah besar itu ketika menyangkut kepemimpinan nasional, karena kan kita selalu membicarakan soal persoalan bangsa yang terus bertambah. Sementara tadi Rocky mengingatkan harusnya kita membicarakan persoalan bangsa yang tidak bisa diselesaikan oleh para pemimpin. Nah sekarang kita mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa, jangan dong diintervensi. Biarkan demokrasi menemukan caranya untuk mencari pemimpin yang elegan, yang bisa meringankan beban rakyatnya. Saya kira itu pengantar dari saya, terima kasih. Oke, tadi menarik sekali ya perspektifnya dari Mas Adi ini. Jadi ini kan anak-anak sekarang tidak paham apa itu CSIS dan sebagainya. Sebelahnya ada Habib Muhsin Alta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menganalisis daripada yang sedang hangat didengarkan dan dikritisi oleh berbagai pihak, pernyataan oknum CSIS itu, bahwa ini menunjukkan bahwa Indonesia, bangsa Indonesia itu belum mempunyai kemandirian dalam politik sebagai bangsa Indonesia. Karena nasib daripada perpolitikan Indonesia maupun ekonomi maupun pendidikan apapun itu masih ditentukan oleh cawe-cawe daripada global. Itu pertama. Yang kedua, ternyata CSIS ini merupakan katalisator daripada proksi daripada politik global. Ya, kalau dulu mungkin American minded, ya kan? Ternyata sekarang adalah Chinese minded. Ternyata ya begitu mainnya seperti itu, dan itu mempengaruhi daripada merusak daripada kemandirian politik bangsa Indonesia itu sendiri. Kemarin saya menyampaikan bahwa perhelatan Pilpres 2024 ini tentang Anies kira-kira bagaimana menghadapi lawan-lawan calon yang lain. Saya katakan bahwasanya lawan Anies itu
kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat, itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan lembaga pemilu, KPU, kemudian Bawaslu dan MK. Ini lawan beratnya. Oleh karena itu maka masyarakat sekarang ini yang ingin perubahan Indonesia untuk yang lebih baik atau menuju yang lebih spesifik tadi menjadi politik yang mandiri bangsa Indonesia, maka dia harus memenangkan calon yang punya program perubahan ke depan, kemandirian daripada politik bangsa Indonesia. Ini menjadi penting karena memang sekarang sudah mulai ketahuan trik-trik kejahatan, kecurangan dan lain sebagainya, mereka sudah ketahuan di lembaga-lembaga ini dengan ceto welo-welo, ya, dengan sangat telanjang mereka mengumbar daripada skenario-skenario ingin curang di dalam pemilu ini untuk menggagalkan daripada Anies Baswedan. Di antara plan A mereka adalah bahwasanya kalau bisa 3 periode itu paling manis, karena 3 periode ini pertama memberikan kepuasan kepada para konglomerat ini supaya mereka eksistensi terus kuat di sini berkuasa. Bahkan kalau bisa penjajahannya sempurna. Lalu ada kepentingan yang lain yaitu asing. RRC juga punya keinginan untuk menjajah Indonesia secara politik, secara ekonomi itu juga supaya lebih kuat. Itu kepentingan. Maka kalau seandainya 3 periode, maka itu akan lebih tenang, lebih enak. Ya. Ternyata tidak semudah itu karena masyarakat melawan. Ya, bangsa rakyat melawan bahwasanya kita melawan daripada pelanggaran-pelanggaran konstitusi macam itu. Akhirnya mereka skenario yang lain adalah bagaimana supaya Anies ini gagal. Berbagai macam cara kita lihat, ditonton di media, kita tahu bagaimana skenario jahat dan mereka di dalam melakukan politik yang jahat itu. Mereka lakukan agar supaya Anies ini gagal untuk mencalonkan dia. Sekarang sudah ternyata ada satu pernyataan dari pendiri CSIS mengatakan memang dia yang berkeinginan keras agar supaya 2 calon. Ini memperjelas. Jadi sekarang dikembalikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Apakah 2024 ini akan kita merubah nasib kita menjadi bangsa yang mandiri dalam berpolitik? Dan kita mendapatkan pemimpin sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, atau kita akan menyerah diri untuk dijajah? Ini jawabannya 2024. Oleh karena ini kita harapkan ini menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat. Ayo sama-sama kita bergandeng tangan, semua punya kesadaran politik yang tinggi bahwa selama ini kita adalah dijajah dan kita harus segera melepaskan diri dari penjajahan ini menjadi bangsa yang berdaulat secara sempurna. Terima kasih. Oke, terima kasih Habib. Silakan Ustaz Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih mencoba untuk menyampaikan tentang apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita korelasikan terhadap kondisi Indonesia kekinian. Saya mengutip satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi manakala fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah meluas di seluruh dunia dalam lingkup global, barometer iman kata Rasulullah yaitu di Syam. Syam yang mana Rasulullah tegaskan qala bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Nah ini. Jadi barometer iman kalau sudah terjadi fitnah akhir zaman secara global, itu barometer iman kita Rasulullah tegaskan di Syam. Nah sekarang bagaimana ulama-ulama bila di Syam? Salah satu diantaranya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, kitab-kitab yang cukup lama. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah kesimpulan berdasarkan nas-nas syar'i, ya, insya Allah
pemantik awal Safatul Islamiyah. Bahkan beliau juga melakukan hitungan matematis. Kalau dihitung 1924 tambah 100 tahun itu 2024. Jadi insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i itu pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Nah, itu. Bahkan Syekh Imran Hussein, beliau seringkali kalau kita lihat di YouTube, beliau seringkali mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman, hadis-hadis tentang akhir zaman. Beliau meyakini juga insya Allah 2024 Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan ulama-ulama di Turki itu, Masya Allah, kenapa sekarang di Turki itu banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Karena ulama-ulama Turki itu semuanya meyakini, insya Allah pemantik awalnya, dan insya Allah mudah-mudahan 2024 Allah akan munculkan dari Indonesia. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam juga meyakini, insya Allah 2024 pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Puncaknya sebagaimana Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, yaitu hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Saya kira gitu. Oke, baik, terima kasih Kurniawan. Dr. Anton Permana, sekalian kita mumpung hadir sini, Anda nimbrung sekalian, silakan. Berdiri aja di situ ya, kita nggak kasih kedudukan Anda. Kita kasih mic tapi nggak kita kasih kedudukan. Ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kena todong nih. Kompak kali kita sama guru kita, Prof. Oke, keren dan cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat inilah apa yang terjadi terhadap bangsa kita ini akibat kita selama ini nggak melek politik. Kita selalu menyatakan, wah jangan ikut politik itu kotor. Jangan ikut politik dong, politik itu jahat. Ya. Ini adalah salah bentuk serangan asimetris terhadap masyarakat Indonesia supaya kita menjadi naif, ya, nggak melek politik, ya akhirnya jadi korban politik. Sekarang ya akibatnya gitu kan. Tapi apapun itu tidak ada waktu terlambat. Kita harus optimis ya. Belanda pun kita bisa usir dari negara ini. Ya. Amerika Sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua, di tanah Surabaya ini diusir sampai Jenderal Malabi pun tewas. Tidak ada tidak mungkin untuk bangsa Indonesia. Saya yakin, insya Allah apa yang disampaikan Ustaz tadi, kebangkitan Islam itu bisa bermula dari bumi Nusantara ini. Amin. Nah itu, jadi gini Bang Hersu, seperti yang kita bicarakan tadi, duduklah biar agak santai sedikit. Kelihatan kali perutnya besar Bang. Tarik nafas. Jadi saya memprediksi ini Bang Hersu, ada 5 kondisi yang akan terjadi di Indonesia. Ya, 5 prediksi, ini ramalan politik ini. Tapi ini bukan ramalan spiritual, tidak, ini ramalan politik yang saintifik. Ya, prediksi yang seolah bisa dipertanggungjawabkan dari fakta-fakta fenomena yang ada. Yang pertama saya melihat, bagaimanapun seorang Jokowi tetap akan berupaya keras, berupaya kuat untuk memperpanjang kekuasaannya. Saya meyakini seperti itu. Karena saya lihat tanda-tandanya masih banyak ini. Ngapain seorang yang presiden yang udah mau habis masa jabatan, masih lakukan survei ini, survei itu, 72% masyarakatnya masih puas. Ngapain? Terus yang kedua saya lihat, proses judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang itu apalah pemilihan terbuka tertutup ini juga bisa peluang. Ya, seandainya MK nanti, ya kita tahu lah siapa ketua MK itu, memutuskan tertutup, ini kan bisa menjadi sebuah alasan. Ya, jadi alasan untuk, wah kalau gini kita harus gini-gini, padahal kalau tertutup lebih mudah. Tapi namanya alibi bisa dibangun. Banyak kalau kita urai, upaya-upaya yang saya lihat, seorang Jokowi pasti tidak akan rela dia melepaskan kekuasaannya begitu saja. Enak jadi penguasa itu Bang, kemana-mana dikawal, kemana orang tak sowan, ya ada yang nyakitin kita nggak perlu perintah orang itu langsung masuk penjara, kan bisa aja, enak jadi penguasa itu. Nah, terus yang kedua, prediksi yang kedua, walaupun ya, dia udah berupaya nggak berhasil dia ternyata ada perlawanan rakyat misalnya, dia juga menyiapkan plan B. Plan B-nya yaitu tetap ada pilpres dan pemilu, tetapi tanpa Anies.
Ini prediksi yang kedua nih, bisa 2 pasang, si Bas, bisa dia bisa setting. Yang penting yang menang kedua-duanya adalah bagian dari kepentingan oligarki. Tanpa Anies, nah kita lihat tanda-tandanya. Ya, pertama dengan kasus Joni Plate, ya, belum lagi Partai Demokrat nih kita nggak tahu nasibnya. Dengan Mahkamah Agung apa dituntut atau banyak upaya atau banyak lagi atau kan Formula E lagi mau diungkit-ungkit nih, KPK udah diperpanjang nih masa jabatannya. Jadi tanda-tanda nih. Kan Allah sudah memberikan kepada kita ya Ustaz ya. Diberikan kepada kita untuk membaca tanda-tanda gitu. Nah, kalau kita membaca tanda-tanda, jadi sah-sah aja. Wah, ini arah kemana nih? Nah, dikira ini kita masyarakat ini bodoh nih. Kita bisa melihat arah-arah ke sana gitu. Nah, kalau saya lihat tetap ada pilpres tapi tanpa Anies. Siapapun yang pasang 1-2-nya silahkan. Nah, yang ketiga, walaupun ada pilpres dan pemilu dan ada 3 pasang, tapi antara pasangan Prabowo dengan Anies terpisah, Ganjar berdiri sendiri. Karena apa? Ya, secara irisan masa, riset yang kita baca itu, sebanyak berapa riset-riset, ternyata irisan basis masa antara Prabowo dengan Anies ini masih banyak beririsan. Nah, kalau mereka ini dua terpecah dengan pasangan, kan bisa aja dengan operasi intelijen dan politik sah saja, carikan aja wakilnya, ya dipaksa wakilnya yang lemah lah gitu kan. Dan operasi politik, ya akhirnya Prabowo yang lemah, Anies yang lemah, akhirnya mereka sama-sama lemah, yang menang ya Ganjar sendiri, gitu. Misalnya sekarang kita lihat nih Ganjar pasti akan merangkul dari kelompok Islam nih. Nah sekarang dia tiba-tiba putus Islam, mulus-ulus seperti yang diberitakan dengan imam besar Istiqlal kan, diulus-ulus. Ini kan arahnya kita udah tahu nih segmen pasar apa yang dia mau ambil. Ya segmen pasar ini otomatis irisannya masih sama dengan yang Prabowo dengan Anies gitu. Sedangkan dari kubu Ganjar dia berdiri sendiri, kubu nasionalis. Nah, ditambah dengan 10-20%, 15% aja dapat dari kubu dari kanan. Selesai, menang dia 1 periode. Nah, ini prediksi saya ketiga. Nah, prediksi saya yang keempat, terlepas berapapun pilpres dan pemilu, pilpres dan pemilu mau 2 pasang, 3 pasang, 10 pasang, 0%, pemilu terjadi chaos. Karena apa? Kalau pemilu chaos, bisa mengajukan dekret dong. Dekret atau triumvirat kayak apalah. Kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau ada triumvirat kembali ke Undang-Undang Dasar, ya kembali bisa maju dong Pak Ade kita. Ya, di Undang-Undang Dasar kita kan nggak ada batasan. Dan pemilihannya melalui MPR. Nah, ini prediksi saya yang keempat. Kalau prediksi saya yang kelima, ini adalah namanya terjadinya sebuah extraordinary case. Di sebuah kejadian luar biasa yang kita pun nggak bisa itu terjadi. Misalnya, ada tokoh-tokoh politik kunci, ya, yang sekarang ini sebagai kingmaker tiba-tiba walau alam ya, meninggal. Kulun nafsin zaikatul maut. Ya, setiap orang hidup pasti akan mati. Ya, semua mati. Ya nggak tahu kita ajal kan. Tiba-tiba dia mati, pasti berubah konstelasi politik ini. Ya. Kita nggak bisa sebut orang lah namanya, nggak boleh. Mendahului Tuhan. Ya. Yang penting kita tahulah siapanya. Ya, kita silakan berimajinasi. Siapa tiba-tiba dia meninggal, langsung berubah nih politik, ya. Ya, siapa yang paling cepat, paling kenceng ya itulah yang. Nah, 5 prediksi ini bisa juga benar, bisa salah betul, atau bisa kombinasi, bisa aja. Ya. Ini menurut saya Bang Hersu sedikit prediksi yang bisa, ya silakan masyarakat menilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ada Mas Radar ya, Radar Tribaskoro. Ayo, maju giliran. Ambil Ini radar Tribaskoro ini intelektual kita ini. Saya bersama beliau ini sedang merancang KPU Watch. KPU itu melototi KPU yang kemungkinan besarnya akan curang. Mungkin dia bisa ngomong soal itu. Masih terkait. Baik, terima kasih Bung Hersu dan sahabat-sahabat semua. Jadi saya tertarik menambahkan sedikit dari uraian Habib Muhsin tadi, bahwa bahaya buat Anies atau secara umum buat demokrasi itu adalah pemilu yang curang, pemilu yang tidak jurdil. Ya. Karena pemilu jurdil itu adalah foundation. Ya. Ini karena kata George Baker ini, seorang dia gubernur Amerika untuk kerjasama dengan negara-negara Eropa. Jadi dalam rangka penyatuan Eropa Timur, ya, penyatuan Eropa Timur ke Eropa Barat itu, base-nya itu adalah
menciptakan pemilu bersih dan adil. Nah, dia bilang foundation dari demokrasi itu adalah pemilu yang jurdil. Nah, apakah pemilu jurdil itu? Ini tahun 1994 ya, di Interparliamentary Union ya, itu dirumuskan ya, dan kemudian dideklarasikan. Namanya itu Declarations of the Criteria of Clean and Fair Elections. Itu tahun 1994, Indonesia anggota. Indonesia ratifikasi. Ya. Indonesia sudah 3 kali jadi tuan rumah, ya. Istilahnya itu Munas, ya, IPU, ya, Interparliamentary Union itu 3 kali di Indonesia. Terakhir tahun kemarin di Bali tahun 2022. Gitu. Nah, di situ disebutkan apa kriterianya? Kriterianya itu salah satunya adalah menyebutkan tanggung jawab atas pemilu jujur dan adil itu ada di tangan negara. Dalam hal ini adalah presiden, kepala negara. Jadi kepala negara itu wajib memastikan bahwa pemilihan umum yang berlangsung di negara ini berlangsung jujur dan adil. Artinya apa? Artinya dia melarang semua aparat negara, baik itu polisi, tentara, BIN, birokrasi, semuanya itu untuk bersikap memihak. Nah, apa aturan yang bisa dia pakai? Ya, ternyata banyak. Ya, di Undang-Undang ASN itu, ya kan, dengan jelas dituliskan bahwa yang namanya aparat sipil negara itu harus netral dalam politik tuh, ya kan? Di Undang-Undang Pejabat Negara, ya, itu juga jelas disebutkan hal yang sama untuk pejabat negara, yaitu orang-orang seperti dia, menteri, dirjen atau apapun yang bukan punya latar belakang ASN, tapi bekerja untuk pemerintah. KPU misalnya itu dijelaskan situ. Pejabat publik itu harus netral. Ya. Jadi netral itu, ya, adalah state of mind, gitu. Mindset. Jadi seorang pejabat publik, seorang ASN, seorang presiden, ya, itu netralitasnya itu ada di dalam dirinya. Enggak seperti argumen yang disampaikan oleh para staf tenaga ahli dari KSP itu yang bilang bahwa oh iya, sekarang kan belum mulai pilpresnya, jadi baru mulai setelah mereka jadi capres. Nah, pada saat itulah presiden akan netral. Jadi sebelum itu dia boleh tidak netral. Jadi soal waktu katanya dipikir itu kan, atau soal tempat, ya kan? Loh, yang namanya Istana Negara itu dipakai oleh siapa saja boleh, gitu. Jadi dipakai untuk persengkongkolan, ya, yang mendiskriminasi, ya, warga negara lain atau partai-partai lain itu boleh dilakukan di mana saja, termasuk di istana. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini telah dilakukan pada pemilu yang lalu 2019. Itu hampir seluruh kekuatan negara dikerahkan untuk memenangkan dirinya, ya, sebagai capres pada waktu itu sekaligus. Nah, tidak ada yang protes. Jadi protes tentang jujur dan adil itu kita salah arah. Protesnya itu adalah pada penghitungan suara. Gitu. Jadi ini fokus yang sangat keliru, gitu. Ya.
Sebab penghitungan suara itu bagian kecil saja dari jurdil itu. Ya. Ya. Dan itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan sangat sederhana. Nggak perlu duit. Nggak perlu pakai uang saksi yang bertriliun-triliun. Ada caranya. Ya. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia ini saya kira sangat berhak ya untuk memperoleh demokrasi yang lebih baik daripada yang sekarang. Ya. Tapi tadi syaratnya adalah punya pemilu yang jurdil. Ini yang harus kita usahakan. Dan saya kira ada kawan kita ya dari Jawa Barat, ya kan, Panglima Kodam 3 Siliwangi yang melihat persoalan yang sama gitu. Melihat persoalan yang strategis ini gitu. Ya. Dan dia menulis satu hal yang jarang sekali dilakukan seorang jenderal ya. Menulis artikel di surat kabar memaparkan gagasannya itu. Dan saya pikir ya kita wajib mengapresiasi artikel beliau dan wajib juga mendukung upaya pemilu jurdil itu. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bro, aku sebentar komentar dikit bagus nih. Iya. Ya. Jadi ini emang Jawa Barat nih punya panglima keren, Kunto, dan punya radar Baskoro yang keren. Saya nggak nyangka beliau bisa paparkan begitu bagus ya soal IPU tadi, yang Indonesia sudah jadi 94 sudah ratifikasi 3 kali jadi tuan rumah, terakhir 2022, dan itu tadi apa bahasanya bahwa deklarasi pelaksanaan pemilu yang jurdil, kriterianya. Jadi disebutkan ini, dan menarik sekali bahwa bagaimana kekuasaan kalau pinjam istilah Rocky itu menafikan akal sehat gitu loh, dengan cara segala macam. Ini kan belum waktunya, nanti belum pendaftaran. Padahal kemarin pagi saya bicara sama Mas Adi, ternyata undang-undang kita pemilu itu dilaksanakan paling lambat 20 bulan. Jadi bukan pendaftaran hitungannya 20 bulan. Nah, sekarang berarti sudah masuk 20 bulan sebelum pencoblosan. Sebelum pemungutan suara. Kalimatnya begitu. Nah, itu menarik sekali. Jadi saya ingin mengutip Mas Adi waktu kemarin kita ngobrol. Dia orangnya baik ya, berhusnuzon ya. Saya bilang dia nggak mau tahu, Mas. Bukan nggak mau tahu, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Jadi untuk hal yang ini kan yang dipaparkan Bang Radar ini kan bagus sekali tuh. Memang perlu pemahaman yang lebih ya, sehingga kalimat Mas Adi lebih tepat. Memang dia nggak ngerti gitu, bahwa dia harus berlaku adil. Karena itu tanggung jawab negara. Negara itu adalah presiden dan segala aparatnya. Tapi dengan sangat naif dia mengatakan ketika wartawan bertanya, kok Nasdem Surya Paloh nggak diundang waktu dia mengumpulkan 6 ketum parpol itu. Lalu dengan sangat naif dia mengatakan, loh kan Pak Surya sudah punya koalisi sendiri. Ini kan kita mau bicara strategi. Itu kan sudah bicara kami dan kamu. Kami dan kalian berhadapan. Dan dia tidak bisa membedakan dengan kalimat berikutnya, saya itu selain sebagai pejabat publik, juga pejabat politik. Boleh dong saya dong. Nah, ini kan soal yang sangat naif dan basic sekali. Kita itu negara, rakyat Indonesia negara itu membayari dia sebagai presiden 24 jam. Kita bayari dia itu 24 jam loh. Nggak bisa kita, mohon maaf ya, ini contoh doang ya, bukan niat apa rencana gitu ya. Nggak bisa kita cegat dia di jalan, kemudian kita kerjain, lalu ketika polisi menangkap orang, kamu mencelakai presiden. Enggak, saya sedang berusaha mencelakai bapaknya Gibran. Nggak bisa. Kamu mau mencelakai presiden. Enggak, saya sedang berusaha mencelakai mertuanya Bobby. Nggak bisa, dia 24 jam presiden. Untuk itu negara ngasih segala macam fasilitas, pampres segala macam 24 jam. Kalau dia mengatakan, saya selain jadi pejabat publik juga pejabat politik. Lalu jam berapa dia jadi pejabat publik? Jam berapa dia jadi pejabat politik? Jam 9 sampai jam 5 gitu pejabat publik. Lalu jam 6 sampai pagi dia pejabat politik. Ya enggak juga gitu loh. Nah, soal-soal sesederhana ini aja dia nggak ngerti. Ngeri kali. Ya, gitu Mas Adi, monggo. Oke. Jadi Boleh aku nambahin. sebentar. Mas Adi Jadi dulu. jadi begini. Jadi persoalan bangsa kita ini, Ersub, adalah persoalan
kebrengsekan kalangan intelektualnya. Yang merusak bangsa Indonesia ini kalangan intelektual. Yang merusak demokrasi itu kalangan intelektual. Kayak contoh yang di CSIS. Tiba-tiba dia gagasannya adalah biarkan 2 pasang capres saja. Ini kan merusak demokrasi. Kemudian mereka kan juga punya lembaga survei. Nah, jadi waktu saya tempo hari ngobrol sama Anies, saya bilang saya hormat sama dia karena sikap dia terhadap lembaga survei itu clear. Dia nggak peduli. Saya bilang itu bagus begitu. Jadi yang merusak demokrasi kita ini lembaga-lembaga survei itu juga, Bung Hersuk. Jadi mereka ini dalam istilah saya ini parasit demokrasi, benalu demokrasi. Mereka mencari kehidupan kemakmuran di pohon demokrasi. Pohon demokrasinya meranggas gara-gara mereka itu. Mereka happy-happy aja dengan dapat uang dari survei, ada uang korupsi dipakai buat bayar mereka. Nah, saya bilang begini, kenapa kalangan intelektual seperti yang di CSIS dan di lembaga survei itu yang merusak bangsa kita ini? Karena mereka membuat survei itu memang untuk mencari uang. Jadi saya jelaskan begini, tapi namun demikian saya bilang kepada rakyat Indonesia, kita bersyukurlah orang kayak Denny J, kayak Mujani, kayak Kodari itu lahir setelah reformasi. Kalau dia lahir setelah Sumpah Pemuda, maka dia sudah dewasa tahun 45. Kemudian Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, dia pasti bikin survei. Rakyat Indonesia ikut Belanda apa ikut Soekarno? Pasti ikut Belanda. Karena referensi bapak-bapak kita kan zaman normatif zaman Belanda. Jadi alhamdulillah nggak ada survei itu. Nah kemudian kita di Surabaya nih, ketika sekutu datang, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Abbas dari Cirebon datang ke sini memimpin perlawanan terhadap sekutu, pasti mereka juga survei. Rakyat ikut Mbah Hasyim apa ikut sekutu, pasti menangkan sekutu. Karena sekutu datang ke sini kan sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, pemenang Piala Dunia lah gitu. Sementara Mbah Hasyim dan santri-santri ini kan tarkam-tarkam itu. Tapi kan faktanya bisa menang. Jadi kalau mengandalkan mereka, jadi alhamdulillah lah orang-orang ini lahirnya zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita nggak akan merdeka. Nah jadi jadi itu sebabnya kenapa saya sangat menentang ini kalangan intelektual yang hanya menjadi parasit demokrasi. Seperti memang harus kita ingatkan CSIS dan kawan-kawan itu juga lembaga-lembaga survei itu. Sudahlah, stop lah. Bangsa ini kan harus segera bangkit. Jangan sesatkan lagi. Nah kemudian persoalan pejabat-pejabat kita yang kemudian lebih banyak menyimpang, ya mereka itu inisiatornya, penasihat politiknya. Tadinya mereka juga tidak pernah berpikir akan curang. Jadi ketika dihasut oleh lembaga-lembaga ini kemudian menyimpang pakai uang korupsi, jadi makin berantakan. Jadi ya kita dalam forum ini kita ingatkan teman-teman di CSIS, stoplah, lebih baik kita memperbaiki demokrasi agar menghasilkan produk yang baik, yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Oke. Gitu Pak Dar. Tadi Mas Radar menambahkan setelah itu nanti ke Bung Refli ya. Bung Refli closing. Ini kalau enggak ini kita bisa sampai pagi ini ngobrolnya. Aku ingin menambahkan karena tadi terpotong itu argumen tentang pemilu jurdil. Tapi apa kaitannya dengan topik kita hari ini CSIS Yusuf Wanandi itu? Ya. Nah, jadi dengan keterangan tadi aku bisa menyampaikan argumentasi bahwa Presiden Widodo telah melakukan pelanggaran konstitusi. Ya. Sebab ketentuan tentang pemilu itu harus bebas, ya kan? Harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu ada di dalam konstitusi. Tugas dari kewajiban dari Pasal 22 negara, Pasal 22 ya, pemerintah dalam hal ini kepala negara Jokowi itu adalah menjaga konstitusi dan dia telah melanggarnya. Ya. Jadi dia telah melanggar konstitusi dan menurut saya ya ini bisa dipakai menjadi jalan menuju ke pemakzulan. Tapi Ya. gini, Pak Radar. Nah, sebentar Mas, saya tuntaskan dulu. Nanti dilanjutin. Jadi pelanggaran konstitusi. Jadi begini,
pelanggaran konstitusi dalam terminologi politik itu menghasilkan impeachment. Tapi terminologi pelanggaran konstitusi dalam ketatanegaraan itu pengkhianatan kepada negara. Itu loh, penjelasannya itu. Ya, apapun lah, ya. Jadi bisa ditangkap itu. Ya, bisa ditangkap, bisa masuk penjara, bisa dan seterusnya, makar. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah dia terancam pemakzulan atau tadi pengkhianatan ya kepada bangsa. Nah, orang ini tiba-tiba muncul di tengah pembicaraan publik, wacana publik tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Ya. Orang ini maksudnya Pak Yusuf. Pak Yusuf Wanandi. Ya. Maksudnya apa? Jadi saya curiga bahwa maksudnya dia ingin mengambil alih tanggung jawab ya masalah dua calon ya, masalah ketidaknetralan presiden ya, mendorong dua calon meninggalkan calon yang lain ya, melakukan diskriminasi dan seterusnya, itu menjadi persoalan dia. Jadi kalau kita terbawa oleh insinuasi itu ya, oh orang ini ternyata yang ada di belakang presiden, dia adalah pembisik presiden, dialah yang paling bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Ya, itu dengan sendirinya akan menjadikan persoalan pelanggaran ini menjadi persoalan CSIS, bukan jadi bemper dari itu. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Pergantian lagi pemain. Ya, memang kenapa pemilu itu harus jujur dan adil ya, dan kenapa kemudian seorang presiden itu harus bertindak netral. Karena kita selama era reformasi ini mengalami persoalan itu, pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, bahkan curang. Dalam banyak kesempatan saya mengatakan kurang dan curang itu adalah ciri khas pemilu di era reformasi. Karena kurang dan curang itulah, maka tugas seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memastikan bahwa pemilu itu sedapat mungkin tidak kurang dan tidak curang. Karena dia kan kepala kekuasaan eksekutif yang bisa menggerakkan resources untuk terselenggaranya pemilu tersebut. Dan seandainya kita berharap pada sisa akhir pemerintahannya ini, Presiden Jokowi husnul khotimah, ya kan? Jadi enlightened, tercerahkan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang presiden seperti Jokowi sesungguhnya adalah mewariskan legacy yang baik bagi negeri ini yang akan dikenang. Yaitu yang belum pernah kita bisa dapatkan adalah pemilu yang jujur dan adil. Kalau dia mengawal proses 2024 dengan jujur dan adil, maka sesungguhnya dia akan dikenang betul-betul sebagai bapak demokrasi. Nah, kira-kira ya, Presiden Jokowi, saya appeal, tertarik nggak untuk ditahbiskan sebagai bapak demokrasi, ya kan? Kalau nggak tertarik ya berarti proposal saya gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mesti ngakhiri perbincangan ini. Perbincangan ini seru, tapi kita bisa lanjutkan off air, gitu ya. On airnya kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih buat Anda viewer di Refli Harun channel, kemudian Bang Edi channel, dan juga Hersu Penopoint, dan juga salur di Forum News Network yang lainnya. Saya Sepenuh Arif, sampai jumpa lagi. Ini salam dari Kota Pahlawan, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.